dan inspirasi. Nah, izinkan saya menjelaskannya. Sesudah membaca berita tentu saja memberikan informasi terkini yang seringkali membuat kita berpikir, ya. Membaca berita misalnya saat ini tentang kemungkinan penularan COVID-19 melalui udara membuat kita berpikir 2 kali atau beberapa kali lipat lebih serius untuk misalnya terbang menggunakan pesawat di masa seperti ini. Mendengarkan berita misalnya dari TV One versus Metro TV pada masa Pilpres yang lalu, itu membuat kita lebih kritis karena masing-masing memiliki kepentingan. Di Amerika Serikat, CNN versus Fox News, itu juga memiliki kepentingan dan perspektif masing-masing. Sehingga kita sebenarnya dilatih untuk berpikir kritis, memilah informasi. Jadi jelas bahwa membaca berita itu bermanfaat, ya, bisa memberikan kita informasi yang mendorong kita berpikir. Bukan hanya itu, berita juga bisa memberikan kita inspirasi bagi kita untuk bertindak. Bukan hanya berpikir, informasi untuk berpikir, tetapi juga inspirasi bagi kita untuk bertindak. Misalnya, ketika saya membaca berita tentang pengorbanan dokter atau perawat yang melayani pasien COVID-19, itu membuat kita terinspirasi untuk lebih rela berkorban dan juga menolong orang-orang yang berada di dalam kapasitas kita untuk kita lakukan pertolongan itu. Setelah membaca berita tentang bisnis yang potensial di era pandemi ini, di tengah begitu banyak bisnis yang bangkrut dan hancur, tetapi ada bisnis-bisnis yang justru bermunculan, yang baru, khususnya memanfaatkan teknologi, sudah membuat kita berani mungkin mencoba bisnis yang baru. Jadi jelas, sekali lagi membaca berita itu bermanfaat, mampu memberikan kita informasi yang membuat kita berpikir, dan inspirasi untuk membuat kita bertindak. Oleh karena itu, sudah kuin kasih Tuhan, saya percaya orang Kristen harus menjadi orang-orang yang mengikuti perkembangan, ya, termasuk perkembangan berita, saudara. Nah, saudaraku, tetapi kalau kita perhatikan manfaat dari berita, saudara, itu sebenarnya bukan hanya sekedar informasi dan inspirasi seperti yang tadi saya beritakan di sebelumnya, saudara. Bahkan sebenarnya lebih dari itu. Membaca berita atau mendengarkan berita itu amat diperlukan, saudara, bagi orang yang rindu untuk menyampaikan kebenaran Alkitab. Jadi kalau saudara dan saya adalah orang yang rindu untuk membagikan firman Tuhan kepada sesama kita, kita justru harus membaca berita. Saudaraku, mengapa demikian? Saya berikan contoh sederhana. Kita tidak bisa menyampaikan firman Tuhan yang relevan dan kontekstual saat ini, saudara, jika kita hanya memahami Alkitab dan dengan sengaja misalnya mengabaikan perkembangan dari berita-berita terkait pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap umat manusia secara ekonomi, secara emosi, secara intelektual, fisik, dan rohani. Pandemi yang kita jalani, era ini, saudara, masa yang sangat khusus ini, adalah masa yang memberikan dampak yang besar sekali kepada umat manusia, dan firman Tuhan yang kita gumulkan dan akan kita bagikan kepada sesama, itu akan menjadi lebih relevan jika kita juga mengerti perkembangan tentang pandemi COVID-19 ini. Itulah sebabnya seorang teolog terkemuka bernama John Stott pernah berkata bahwa seorang pemberita firman Tuhan harus memegang Alkitab di satu tangan dan koran di tangan yang lain. Jadi jelaslah bahwa saya bukan orang yang anti membaca berita, tetapi saya justru percaya bahwa kita harus membaca berita. Tetapi bagaimana dengan judul kita hari ini? Dikatakan dalam judul ini, membaca Alkitab lebih penting daripada membaca berita. Nah, saudaraku, perhatikan kata lebih. Lebih penting, ini bukan masalah pilihan, tetapi masalah perbandingan. Jadi kita tidak harus memilih salah satu antara Alkitab dan berita. Bukan, tetapi kita sedang membandingkannya. Nah, ketika kita membandingkan membaca Alkitab dan membaca berita, maka saya percaya bahwa membaca Alkitab lebih penting daripada membaca berita. Dan itu sama sekali lagi bukan berarti membaca berita itu tidak penting. Hanya membaca berita kalah penting dibandingkan membaca Alkitab.
So, ini mirip seperti perkataan Alkitab ya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Itu tentu tidak berarti bahwa menerima itu tidak bahagia. Tanyakan kepada semua orang yang menerima kebaikan. Saya kira mereka akan berbahagia. Tetapi memberi lebih berbahagia daripada menerima. Minimal dari perspektif Tuhan, ketika kita memberi, kita lebih berbahagia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah jika kita sudah memahami hal ini, pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa membaca Alkitab lebih penting daripada membaca berita? Nah saya percaya ada banyak alasannya, tetapi izinkan saya hanya membahas dua hal saja. Seperti halnya tadi saya katakan, dan saya hanya membatasi berita mampu memberikan informasi dan inspirasi, maka sekarang saya ingin membandingkannya dengan membaca Alkitab. Nah, yang pertama-tama membaca Alkitab itu memberikan nutrisi, ya, nutrisi rohani yang tidak dapat kita peroleh dari membaca berita. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita kembali kepada Alkitab itu sendiri ya. Di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat, saudara-saudara, khusus sampai ayat yang keempat saja, di sana ada kisah tentang pencobaan yang Tuhan Yesus alami. Setelah Yesus sendiri dibaptis, saudara-saudara, di malam Matius pasal yang ketiga, dan sebelum memulai pelayanannya, Tuhan Yesus mengalami juga pencobaan. Dikatakan di sana, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iblis itu tahu persis apa yang menjadi titik kelemahan kita pada momen-momen tertentu. Pada waktu Yesus berpuasa, saudara-saudara, setelah itu lapar, maka iblis menawarkan godaan, yaitu berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Apa yang Yesus pada saat itu paling butuhkan ketika dia lapar adalah makanan jasmani. Tetapi yang menarik adalah Yesus menjawab, "Ada tertulis bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Sesuai pernyataan Tuhan Yesus ini tentu tidak sedang menyangkali kepentingan dari roti. Di zaman itu bagi bangsa Israel, roti itu seperti orang Indonesia melihat nasi, kira-kira begitu. Ini makanan utama kita. Jadi sangat penting untuk kebutuhan fisik dan biologis kita sebagai manusia. Tetapi Yesus ingin mengatakan, saudara-saudara, bahwa kita tidak hanya hidup secara biologis dan fisik dan membutuhkan nutrisi atau makanan untuk hal itu. Roti atau bagi kita orang Indonesia seperti nasi misalnya. Tetapi kita membutuhkan sebuah makanan yang baru, yaitu nutrisi rohani. Saudara, nutrisi rohani itu adalah firman Allah. Nutrisi rohani itu adalah Alkitab. Dan sebagaimana nutrisi, saudara, makanan yang kita makan setiap hari itu penting bagi kesehatan, pertumbuhan, dan kemampuan tubuh kita untuk melawan penyakit, maka demikian pula nutrisi rohani, yaitu firman Allah, Alkitab yang kita baca dan kita renungkan, itu juga penting bagi kesehatan, pertumbuhan, dan kemampuan kita untuk menolak pencobaan atau melawan pencobaan. Dan persis seperti itulah yang Yesus lakukan. Ketika dia dicobai oleh iblis, dia melawannya dengan firman Allah. Yesus sendiri adalah firman Allah yang kekal. Tetapi dia mengutip perjanjian lama. Dan dia menghargai kebenaran firman. Dan ini memberikan teladan bagi kita untuk tidak bersandar kepada kekuatan kita pribadi ketika kita melawan godaan. Tetapi kita mengingat firman Allah yang telah kita renungkan dan kita resapi untuk kita menolak godaan-godaan dari dunia dan dari iblis. So, dikasih Tuhan, jadi membaca Alkitab
sebenarnya lebih daripada sekedar keharusan, membaca Alkitab adalah sebuah kebutuhan. Seperti halnya membaca Alkitab ini bisa dibandingkan seperti halnya makan dan minum. Itu adalah kebutuhan kita. Kebutuhan kita sebagai seorang manusia, makhluk biologis, fisik yang membutuhkan nutrisi makanan. Maka demikian pula pertumbuhan rohani membutuhkan nutrisi rohani sebagaimana halnya pertumbuhan fisik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya saat ini memiliki anak-anak ya. Saya punya anak-anak yang sedang bertumbuh. Mereka ada yang remaja, ada yang masih kecil, dan mereka bertumbuh secara fisik. Setiap hari makan, minum, dan saya berusaha memastikan agar mereka memiliki nutrisi, makanan yang bernutrisi dengan baik untuk penunjang pertumbuhan fisik mereka. Tetapi, puji Tuhan, ada satu anak saya yang akhir-akhir ini saya juga melihat ada pertumbuhan karakter. Pertumbuhan secara rohani, saudara. Ya, karena saya perhatikan biasanya dulu tidak suka mengucapkan kata terima kasih, sekarang dia lebih thankful, lebih berterima kasih kalau ditolong oleh papanya, mamanya. Dia lebih sabar terhadap saudaranya. Dia lebih menghormati neneknya. Dia lebih rajin membantu urusan rumah tangga kami tanpa mengeluh. Dan saya perhatikan apa yang terjadi, saya sangat bersyukur. Dan saya percaya itu karena dia membaca firman Tuhan. Ya, karena saya memang meminta kepada anak saya untuk membaca dan mendengarkan. Ya, jadi bukan hanya membaca, tapi mendengarkan Alkitab suara yang ada latar belakang suaranya itu menarik buat anak-anak. Dan saya minta dia membaca satu pasal setiap hari dan merenungkannya. Dan saya melihat ada dampaknya, ada perubahan. Saudara. Jadi nutrisi ini membuat dia lebih sehat dan bertumbuh secara rohani. Saudara, yang menarik adalah ini. Adalah fakta bahwa seringkali kalau kita makan makanan ya nasi, buah-buahan, sayuran, daging ya, saudara, kita itu tidak sadar, khususnya untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, tidak sadar bahwa sebenarnya secara fisik mereka naik, saudara. Tinggi badannya itu naik terus, ya. Tetapi orang lain mampu melihat bahwa dia bertumbuh, naik, gitu ya. Kita sendiri seringkali tidak sadar, bukan? Anak-anak remaja tidak sadar bahwa mereka itu sedang naik. Tinggi badannya naik. Tetapi orang lain mampu melihatnya, dan kalau kita ukur, memang ada perubahan. Nah, saudara, sama seperti itu. Kalau kita terus membaca Alkitab, merenungkannya, dan melakukannya, saudara, menjadi pelaku firman, dan bukan hanya yang membacanya, maka kita secara tidak sadar, kita mungkin tidak tahu, tapi kita mengalami pertumbuhan rohani, dan pertumbuhan rohani ini saya perhatikan seringkali orang yang lebih pertama-tama mendeteksi itu kadang-kadang bukan diri kita sendiri, tetapi orang di sekitar kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi membaca Alkitab ya, itu adalah nutrisi rohani. Lebih daripada sekedar informasi yang bisa disediakan oleh berita, Alkitab itu adalah nutrisi rohani kita. Nah, bukan hanya itu, saudara. Alkitab juga adalah sumber yang menjadikan kita mengalami transformasi, ya, transformasi perubahan. Perubahan dari karakter yang buruk menjadi karakter yang baik, dari kehidupan dalam dosa menjadi kehidupan di dalam kekudusan. Dan sekali lagi, ini diperoleh karena kita melakukan disiplin membaca Alkitab. Yohanes 17 ayatnya yang ke-17, Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, sebelum dia diangkat ke surga,